sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah. Monggo kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan sampai malam hari ini. Kita sudah 3 kali buka puasa, di mana kata Rasulullah pada saat buka puasa itu Allah membebaskan 1 juta orang yang istaujaban nar, yang mestinya masuk neraka diganti masuk surga, itu tiap buka puasa. Nah kalau hari Jumat begini ini pembebasan dari neraka itu tiap jam 1 juta orang, tiap jam 1 juta orang yang mestinya masuk neraka diganti masuk surga. Jadi panjenengan yang sudah ahli masjid, yang memang tidak golongannya ahli neraka, tidak masuk 1 juta itu otomatis. Ini khusus bagi orang-orang yang memang istaujabanar, istaujabah setengah wajib lah masuk neraka itu. Nah ini diganti. Nah itu kalau hari Jumat ada setiap jam, berarti kalau 24 jam ya 24 juta. Lah orang di Bontang ini ya berapa? 400.000 kakak, berarti masuk surga semua ini berarti. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tilkad darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Kurang lebih artinya surga itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang tidak menghendaki kesombongan, tidak bermaksud sombong, dan tidak membuat kerusakan. Jamaah sekalian rahimakumullah, simpelnya orang yang mempunyai niat untuk sombong saja itu sudah tidak bisa masuk surga, apalagi kalau yang sudah sombong. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka dari itu monggo ditanya diri kita sendiri, ini ditanya, kira-kira menurut ayat ini pantaskah atau bisakah kita ini masuk surga? Kira-kira sombong di dalam pikiran kita, di dalam hati kita ini sakit banget. Melihat orang jelek ya kita sombong, melihat orang kurus kita sombong, melihat orang gemuk ya sombong, melihat orang yang jelas-jelas ganteng itu sih sombong ya. Kadang-kadang hati kita yang ngomong ya dia memang ganteng tapi rada ireng, sih kuningan aku sih. Padahal masih kuning yo elek, masih sempat sombong, masya Allah. Padahal kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, orang yang merasa tali sepatunya lebih bagus daripada tali sepatunya orang lain, ke masjid sepatunya jelek tapi talinya bagus. Lah kebetulan sepatu sebelahnya itu sepatunya bagus, talinya jelek. Loh kita yang cuma talinya bagus itu merasa lebih bagus, nyombongi orang yang sepatunya bagus tapi talinya jelek. Itu sudah masuk dalam ayat ini kata Sayyidina Ali. Masya Allah. Artinya apa? Sudah tidak berhak masuk surga. Masya Allah. Loh ini loh ini. Maka yang pantas jamaah sekalian rahimakumullah, apalagi masih Ramadan begini, monggo kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak monggo kita perbanyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ya kesombongan kita tadi itu rasanya setiap orang kita sombongi.
Yang pinter sombong kepada yang tidak pinter, yang tidak pinter juga sombong, Allah biar pinter. Ada saja lah. Masya Allah, Masya Allah. Ada sebuah kisah yang diriwayatkan dulu pada zaman Bani Israel. Ada seorang kholi. Kholi itu orang bejat, orang tukang ngerusak tatanan. Tatanan masjid sudah bagus dirusak, tatanan RT sudah bagus dirusak. Nah dia ini merasa dirinya ini ya hina. Hidup saya kok tidak ada gunanya. Cobalah, saya kepingin pergi ke rumahnya orang yang soleh. Kalau sekarang orang yang ahli ibadah, siapa tahu saya bisa mendapatkan manfaat dari tingkah lakunya atau bahkan dari omongannya. Akhirnya dia pergi ke rumahnya, ke majelisnya orang yang ahli ibadah. Lalu sampai di sana, ustadznya ini merasa sombong. Waduh, ini orang tukang maksiat ya, kok ikut ke sini. Diusir akhirnya. Pulang sana. Kalau kamu ke sini nanti siksanya Allah ini akan turun kepada kita semua. Akhirnya pulang. Orang yang kepingin mendengarkan manfaat dari orang soleh tadi, pulang dengan pecah hatinya. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu kepada nabinya Bani Israel saat itu, bahwa bilangin sama sing tukang ibadah, ibadahnya semuanya tidak saya terima karena dia sombong. Sementara dosanya orang yang maksiat, tukang maksiat tadi, saya ampuni semua. Masya Allah. Ini coba nih. Jadi orang bodoh yang maksiat, apabila dia itu merasa rendah, merasa hina, itu sudah disebut taat. Perasaannya loh ya, maksiatnya tetap maksiat. Nanti sampai maksiat kabeh, wah rusak. Orang tukang maksiat lah, misalnya tidak pernah ke masjid, dia pokoknya sholat jarang-jarang, tapi perasaannya itu sudah Masya Allah, saya ini jelek. Memang benar-benar jelek, merasa jelek. Bukan karena saya merasa jelek aja supaya saya ini dianggap bagus oleh Allah. Bukan begitu. Memang merasa jelek. Ya bagaimana mau merasa bagus orang dia sholat kadang-kadang. Nah ini misalnya ini. Lu perasaannya dia itu, perasaan hinanya dia, perasaan jeleknya dia itu namanya taat. Sementara sombongnya orang yang tukang ibadah, sombongnya orang yang soleh, sombongnya orang yang alim, ini maksiat. Nah itu lagi. Jadi jangan dianggap kalau begitu terus maksiat saja, tapi yang penting nanti perasaan. Oh nggak bisa begitu. Perasaan nggak bisa diatur. Memang hati itu begitu. Nah karena itu monggo kita latihan, mumpung masih puasa begini. Kalau kita mau meneliti kita sendiri, jamaah sekalian, rahimakumullah, monggo lah diteliti kita sendiri. Betapa banyak sombong di dalam hati, betapa kikirnya kita ini sebetulnya, betapa kita ini kurang sebetulnya dalam ibadah. Diberi berapa kita kepada Allah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi berapa yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu gitu. Banyak kita yang tidak syukur karena dikasih mati tidak diberikan macam-macam, karena tetangga kita diberikan macam-macam. Sementara kita tidak mikir, sudah diberi hidup oleh Allah, diberikan Masya Allah perut diisi apa saja enak, diberi mata melihat apa saja enak, semuanya itu gratis. Nah ini monggo dipikir, misalnya kita sudah diberi apa-apa begitu itu, terus kita kurang syukur, kita kurang terima kasih, kita kurang ingat kepada Allah. Monggo pantes kira-kira. Lo harganya mata itu berapa, Pak? Kita ini diberi mobil saja sama orang, mungkin seumur hidup kita tidak lupa pada orang yang ngasih mobil itu. Misalnya saya diberi mobil oleh Pak Samsul, mobilnya siapa? Mobilnya tonggone, dikasihkan saya. Seumur hidup saya akan kenang Pak Ustadz Samsul ini, Masya Allah, lomannya Masya Allah. Walaupun dia tidak punya mobil, tapi ngasih mobil saya, misalnya. Sampai mati saya ingat. Loh Allah itu sudah ngasih mata, ini mata dua kiri kanan gratis.
Masih mulut dimasuki apa saja enak. Lidah ini Masya Allah. Coba bayangkan, mata sampean satu dicopot terus diganti Innova, mau sampean? Kira-kira mau gak kita? Udah mata ambil satu, kamu tak kasih Innova, matamu saya ambil. Mau ndak? Innova yang terbaru lah. Ndak mau, Pak. Lain lagi. Lah kita pada ngasih yang ngasih mobil saja, ngasih kaplingan saja, kita ingatnya Masya Allah. Tapi kita kepada Allah yang ngasih macam-macam, kita ndak ingat. Nah ini yang terus menyebabkan kita tidak berpikir begitu, lupa akhirnya kejelekan orang terus yang kita cari. Lah kalau kita itu mikir begitu, subhanallah, sampai kepada Ramadan banyak ampunan, banyak. Nah ini terus kita syukur kepada Allah. Insya Allah kurang kita akan mencari kekurangannya orang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengampuni kita semuanya dan keluarga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate.